Sekolah Dasar Tani. Sahabat tani, negara yang paling maju di bidang pertanian di dunia ini sampai saat ini dipegang oleh Amerika Serikat. Bahkan diantaranya ada beberapa petani yang hasil dari budidaya satu komoditi menghasilkan kekayaan yang sangat fantastis, yang sangat luar biasa. Salah satu contoh adalah Stewart dan Linda dari Amerika Serikat. Dia membudidayakan kacang almond, kemudian jeruk Bali. Kekayaannya tembus mencapai 4 miliar US dollar. Artinya kalau dirupiahkan itu sebanyak kurang lebih, kalau kali 16.000 saja, artinya 4 miliar itu sekitar 60 triliun lebih. Bayangkan sahabat tani, kalau sahabat tani hasil budidaya pertanian bisa menghasilkan uang sebanyak itu, triliunan, apa yang akan sahabat tani lakukan? Oke, kemudian masih juga dari Amerika Serikat, Harry Stein. Dia fokus dalam pengembangan benih kedelai dan jagung, hanya fokus di dua komoditi tersebut. Kekayaannya mencapai 3,5 miliar US dollars atau sekitar 52 triliun rupiah. Sangat fantastis sekali. Jadi sektor pertanian ini tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dianggap sepele, sahabat tani. Ketika SDM, SDA, kemudian teknologi yang disinergikan, maka akan menghasilkan output yang sangat luar biasa. Nah, PR-nya di negara kita Indonesia, padahal negara kita adalah negara agraris, negara yang mayoritas lahannya atau areanya berpotensi menghasilkan hasil pertanian yang optimal, yang luar biasa. Kenapa negara kita sampai saat ini belum sampai titik di mana menjadi negara yang mempunyai sumber daya dan kekuatan di bidang sektor pertanian? Sahabat tani, sudah kita ketahui petani itu berasal dari kata tani, kemudian ditambah imbuhan pe, jadi petani, yang mengartikan menjadi suatu subjek atau profesi atau pelaku. Sama halnya seperti kata dagang ditambahan imbuhan pe menjadi pedagang, artinya seorang yang berdagang. Kemudian seperti kata laut ditambahan imbuhan pe menjadi pelaut, artinya orang yang bekerja di laut. Tani ini sebetulnya adalah bahasa Sangsekerta, artinya tanah yang ditanami, bukan singkatan ya. Bukan tani ini singkatan dari tanah ditanami, tapi memang betul dari bahasa Sangsekerta, yaitu tanah yang ditanam. Kalau dari bahasa Jawanya yaitu palemahan sing ditanduri, artinya palemahan itu tanah, yang ditanduri itu artinya yang ditanami. Nah, kemudian ada kata bertani. Nah, bertani ini kata tani ditambahkan imbuhan ber, jadi suatu kata kerja, bertani. Kemudian ada pertanian. Pertanian berarti imbuhan pe di awal tambah akhiran an. Nah, yang menyebutkan dan yang mengartikan, artinya adalah bidang dan tempat. Annya ini tempat, kemudian pe-nya ini bidang. Pertanian artinya bidang di sektor mengolah lahan, bidang di sektor membudidayakan tanaman di suatu tempat. Misalkan daerah A adalah sektor pertanian, berarti bidangnya di pertanian, kemudian tempatnya pertanian. Sama juga kantor ditambah imbuhan pe dan an, jadi perkantoran, artinya bidangnya perkantoran, kemudian tempatnya adalah kawasan perkantoran. Kita melihat sejarah pertanian di kita ini, sektor pertanian di kita ini, yaitu diperingati pada tanggal 24 September, yang mana didirikan
pada waktu itu UPA Agraria. Ada yang menarik sahabat tani. Presiden Soekarno pada tahun 1952 pernah membuat satu akronim yang menarik. Kata petani disingkat oleh beliau, sang proklamator, petani menjadi satu akronim, yaitu Penyangga Tatanan Negara Indonesia. Padahal kalau secara artikulasi, artinya secara etimologi, kata petani itu memang dari bahasa Sanskerta awalnya. Bukan seperti itu, tapi memang tidak ada salahnya. Karena pada waktu itu mayoritas penduduk Indonesia 70% adalah petani pada tahun 1952. Seperti pada bukunya Sumar Said Murtono, pada bukunya Statecraft in All Java, yang mana di situ menyebutkan bahwa petani itu adalah penyangga di atas desa, artinya supra village. Petani itu adalah penopang semua kehidupan di desa, karena pada waktu itu 70% adalah mayoritas sebagai petani. Sebetulnya melihat potensi negara kita Indonesia, petani ini, bahkan pertanian ini, yang dimaksud pertanian ini adalah sektor yang sangat vital, bukan hanya untuk secara nasional, tapi pengaruhnya bisa secara internasional. Tetapi banyak faktor yang harus menunjang atau mendukung bagaimana caranya supaya sektor pertanian, sektor agraris di Indonesia ini menjadi berkembang pesat. Nah, itu sebetulnya jawabannya ada pada mereka-mereka yang berkompetensi dan berwenang di bidang itu. Sahabat tani, jadi apa yang disebutkan oleh Soekarno itu sangat relevan dengan keadaannya, kemudian relevan dengan apa yang dituliskan oleh ahli, yaitu Sumar Said Murtono pada waktu itu. Jadi tidak bertolak belakang dengan apa yang diakronimkan oleh Soekarno. Kenapa demikian? Memang presiden pertama kita ini, sang proklamator Soekarno ini memang orang yang sangat cerdas. Jadi bukan hanya sebagai unsur politis pada waktu itu, tetapi memang mengedifikasi dan menyemangati para petani sebagai penopang atau penunjang tatanan negara Indonesia. Sebetulnya bukan hanya berlaku untuk tahun 1952 saja, sampai detik ini. Sektor pertanian ini adalah sektor yang sangat vital, adalah sektor yang paling sensitif, sektor yang paling vital, sektor yang paling sensitif terhadap inflasinya keuangan, nilai keuangan. Salah satu contoh, cabai langka, tidak ada yang budidaya, maka harga cabai akan melambung tinggi. Beras, bayangkan kalau di Indonesia beras itu tidak ada, atau jangankan tidak ada, beras itu misalkan kapasitasnya tidak sesuai dengan penduduk Indonesia, berkurang, maka harga beras akan tinggi dan pengeluaran negara akan banyak untuk mensupport, untuk mensubsidi keberadaan beras. Nah itu, apapun pekerjaannya, apapun profesi Anda, apapun keahlian Anda, tetap tidak akan pernah bisa terlepas dari yang namanya produk pertanian, yaitu beras. Nah, jadi saya sebagai praktisi pertanian kecil, sebagai petani kecil yang mengajak sharing kepada teman-teman, mengadakan channel kecil Sekolah Dasar Tani. Karena memang kenapa sekolah dasar? Karena secara kemampuan dan kapasitas kita sangat kecil. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para pahlawan bangsa yang tidak disebutkan dalam sejarah atau naskah perjuangan atau apapun itu, yang tidak diberikan medali, yang tidak diberikan piagam atau penghargaan cenderamata apapun. Siapa itu? Yaitu petani Indonesia. Petani Indonesia, Pak Petani dan Bu Tani Indonesia yang selama ini tidak pernah berhenti berjuang
tidak pernah berhenti bekerja keras untuk memenuhi kehidupan pribadinya dan kehidupan bangsa. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tani dan Bu Tani. Pak Tani dan Bu Tani adalah perantara Tuhan. Pak Tani dan Bu Tani, peranmu sebagai perantara Tuhan memberi makan dunia. Semoga bermanfaat. Ready to grow.